Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Reni Agustina, yang kedua ada Reni Lufiana, yang ketiga ada Resilia Kaya Nurialita, yang keempat ada Ria Irawati, yang kelima ada Siti Aziza, yang keenam ada Sodikin, yang ketujuh ada Sulistiana, dan yang kedelapan ada Wahyuning Retnodari. Jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pada mata kuliah metode numerik yang berjudul persamaan diferensial biasa atau metode Euler. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulistiana sebagai pemateri pertama. Langsung saja akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa atau metode Euler. Jadi, persamaan diferensial biasa merupakan persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Contoh-contoh persamaan diferensial biasa yaitu dy per dx sama dengan x plus y. Y aksen atau turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. 2 dy per dx sama dengan x kuadrat y min y sama dengan 0. Turunan kedua dari y plus turunan pertama dari y cos x min 3y sama dengan sin 2x. Persamaan diferensial ditinjau dari ordenya. Misalkan, persamaan diferensial biasa orde 1. Bentuk bakunya dapat dituliskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan f dikali atau dalam kurung x, y. Dengan nilai awalnya y dikali x0 sama dengan y0. Penulisan persamaan diferensial biasa selazimnya dituliskan dalam bentuk baku atau dituliskan secara eksplisit. Contohnya, yang nomor 1, 2 y aksen plus xy sama dengan 100. Y dikali 0 sama dengan 1. Bentuk bakunya yaitu y aksen sama dengan 100 dikurang xy per 2 atau dibagi dengan 2 sama dengan y dikali 0 sama dengan 1. Nomor 2, min xy plus 2y per x sama dengan y aksen atau turunan pertama dari y min y dibagi y dikali 1 sama dengan min 1. Bentuk bakunya adalah y aksen sama dengan 2y per x plus y dibagi dengan 1 plus x dibagi dengan y dikali 1 sama dengan min 1. Metode Euler. Metode Euler apabila diberikan suatu persamaan diferensial biasa orde 1, maka y aksen sama dengan f dalam kurung atau dikali dengan x, y, lalu y dikali dengan x0 sama dengan y0, atau bisa dituliskan dengan dy per dx sama dengan f dikali x, y dikali x0 sama dengan y0. Kita misalkan yr sama dengan y dikali xr adalah hampiran nilai y di xr yang dihitung dengan metode Euler. Xr sama dengan xo plus rh, r sama dengan 0,1,2 sampai dengan n.
Metode Euler diturunkan dengan cara menguraikan Y kita kali dengan XR plus 1 di sekitar XR dalam deret Taylor. Y kita kali dengan XR plus 1 sama dengan Y dikali XR plus XR plus 1 dikurang XR per 1 faktorial dikali dengan Y aksen dalam kurung atau dikali dengan XR plus XR dalam kurung XR plus 1 min XR kuadrat dibagi dengan 2 faktorial sama dengan turunan kedua dari Y dikali dengan XR plus titik-titik ini maksudnya titik-titik 1 ini menjadi persamaan yang ke-1. Nah, bila persamaan 1 dipotong sampai suku order 3, maka diperoleh Y dikali XR plus 1 sama dengan Y dikali XR plus XR plus 1 min XR dibagi dengan 1 faktorial. Y aksen dikali dengan XR plus XR plus 1 min XR kuadrat dibagi dengan 2 faktorial sama dengan turunan kedua dari Y dikali dengan T, XR kurang dari T kurang dari XR plus 1. Ini menjadi persamaan yang kedua. Berdasarkan bentuk bakunya, turunan pertama dari Y ini dikali dengan XR sama dengan F ini dikali dengan XR, YR. Dan XR plus 1 sama dengan XR, mohon maaf, XR plus 1 dikurang XR sama dengan H. Sama dengan H. Maka persamaan kedua dapat kita tulis menjadi Y dikali XR plus 1 isomorfisme Y dikali XR plus 1 Y dikali XR plus 1 aproksimasi Y dikali XR plus HF dikali dengan XR, YR plus H kuadrat per 2 turunan kedua dari Y kita kali dengan T. Dua suku pertama dituliskan menjadi persamaan ketiga atau metode Euler, yaitu Y dikali dengan XR plus 1 sama dengan Y dikali XR plus 1 plus HF dikali XR YR dan R-nya sama dengan 0,1,2 sampai dengan seterusnya sampai dengan N. Untuk menyederhanakan penulisan, persamaan metode Euler dapat ditulis lebih singkat menjadi, nah ini, YR plus 1 sama dengan YR plus HFR. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Selanjutnya yaitu analisis galat metode Euler. Metode Euler mengandung dua macam galat, yaitu galat pemotongan atau transition error dan galat longgokan atau cumulative error. Nah, galat pemotongan dapat berlangsung ditentukan dari persamaan EP ekuivalen setengah H kuadrat dikali turunan kedua dari Y T sama dengan O dikali H kuadrat. Nah, perhatikan bahwa nilai pada setiap langkah YR dipakai
lagi pada langkah berikutnya, yaitu YR plus 1. Nah, galat solusi pada langkah ke R adalah tumpukan galat dari langkah-langkah sebelumnya. Galat yang terkumpul pada akhir langkah ke R ini disebut galat longgokan atau cumulative error. Selanjutnya, jika langkah dimulai dari X0 sama dengan A dan berakhir di Xn sama dengan B, maka total galat yang terkumpul pada solusi akhir Yn adalah E total sama dengan sigma R sama dengan 1 sama dengan N setengah H kuadrat dikali turunan kedua YT sama dengan N H kuadrat per 2 dikali turunan kedua YT sama dengan B min A per 2H dikali H kuadrat dikali turunan kedua YT sama dengan B min A per 2 dikali turunan kedua YT. Artinya metode Euler memberikan hampiran solusi yang buruk sehingga dalam praktik metode ini kurang disukai. Nah, tafsiran geometris metode persamaan diferensial biasanya perlu diingat bahwa fx, y dalam persamaan diferensial menyatakan gradien garis singgung kurva di titik x, y. Nah, garis singgung ditarik dari titik x0, y0 dengan gradien f x0, y0 dan berhenti di titik x1, y1 di mana nilai y1 dihitung dari persamaan Euler. Selanjutnya dari titik x1, y1 ditarik kembali gradien hingga x2, y2 dengan nilai y1 dihitung dari persamaan Euler. Proses tersebut diulangi beberapa kali hingga iterasi ke n sehingga hasilnya merupakan garis putus-putus seperti gambar berikut ini. Inilah dia, berdasarkan tafsiran geometri tersebut dapat diturunkan metode Euler. Nah, ini ada gambar putus-putusnya dari x0, x1, x2, x3, xn-1 sampai dengan xn. Ini adalah lengkungan xn-nya, yaitu y sama dengan fungsi x, yaitu adalah gradiennya. Berdasarkan tafsiran geometri pada gambar di atas, kita juga dapat menurunkan metode Euler. Tinjau gambar di bawah ini, gradien M garis singgung di X1 adalah, nah ini X ya, itu adalah garis singgungnya, itu A ke B itu adalah gradiennya, ya. Maka M sama dengan Y turunan dari XR sama dengan fungsi dikali XR, YR sama dengan delta Y per delta X sama dengan BC per AC sama dengan YR plus 1 min YR per H. Jika dan hanya jika R plus 1 sama dengan YR plus HF R, YR yang tidak lain adalah persamaan metode Euler. Lanjut ke contoh soal ya. Nah, sini diketahui PDP bersama diferensial biasa dy per dx sama dengan x plus y 0 sama dengan 1. Hitung nilai y 0,10 dengan metode Euler dan ukuran langkah H sama dengan 0,02. Jumlah angka signifikan adalah 5. Diketahui solusi sejati PDP tersebut adalah yx sama dengan x min 1. Penyelesaiannya yaitu diketahui A-nya sama dengan x0 sama dengan 0 ya, B-nya sama dengan 0,0.10, H-nya adalah 0,02. Dalam hal ini fungsi x, y sama dengan x plus y dan penerapan model Euler pada PDB tersebut menjadi YR plus 1 sama dengan YR plus 0,02 XR, YR. Nah, langkah-langkahnya itu x0 sama dengan 0, maka y0-nya adalah 1. Nah, x1-nya adalah 0,02. Maka y1-nya rumusnya y0 plus 0,02 dikali x 0,y0 sama dengan 1 plus 0,02 dikali 0 plus 1 sama dengan 1,02. Ini kan tadi x0-nya adalah 0, kita masukkan di situ ya. Y0 kan sama dengan 1, kita masukkan di situ ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke x2 0,04 itu dari penambahan 0,02 ya. Maka Y2-nya sama dengan rumusnya yaitu Y1 plus 0,02 dikali X1, Y1 sama dengan 1,02 ditambah dikali 0,02 dikali 0,02 plus 1,02 yaitu 1,0408. Nah, X3-nya juga penambahan juga dari 0 ditambah 0,02 yaitu 0,6 seperti itu. Nah,
Lanjut ke X4 nya juga, kenapa itu 0.08 ya dijumlahin juga menjadi 0.06 ditambah 0.02 hasilnya 0.08 seperti itu. Nah, angkanya sama aja seperti itu tadi, caranya sama, kita jumlahin dan kali. Nah, lanjut ke X5 ini ya, 0.10 penambahan juga ya, maka Y5 nya itu Y4 ditambah 0.02 dikali X4 dikali Y4 sama dengan 1.0848 tambah 0.02 dikali 0.08 ditambah 1.0848 sama dengan 1.1081. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Jadi Y nya itu 0.10, hampirannya 1.1081. Nah, bandingkan dengan solusi sejatinya, Y nya kan 0.10 sama dengan E 0.10 dikurang 0,10 dikurang 1 sama dengan 0.0052. Nah, sehingga galatnya adalah rumus galat, yaitu nilai sejati itu kurang nilai hampiran. Nah, itu tadi kan itu nilainya hampiran. Nah, itu hasilnya adalah min 1.1029. Baik, langsung ke latihan. Dan di sini untuk menguji kemampuan Anda, coba kerjakan latihan pada slide di bawah ini ya. Ada 2 soal. Ini soal yang pertama dan ini adalah soal yang kedua. Selamat mengerjakan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila kami terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf dan selamat mengerjakan latihannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.